Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Esa. Karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam presentasi meskipun secara virtual ini. Perkenalkan, nama saya Siva Fauzia dan rekan saya Linda Distin dan Novelda Rizky Alfatul ini untuk presentator selanjutnya. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang paradigma epistemologi perkembangan filsafat Islam. Namun, sebelum itu, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah sudah ada yang mengetahui tentang paradigma epistemologi perkembangan filsafat Islam sebelumnya? Sebelum kita lebih jauh membahas materi ini, latar belakang dari pembahasan ini pada masa awal munculnya Islam, muncul pemikiran-pemikiran yang bersifat teologis dan filsafat yang cenderung metafisik. Dapat dilihat dari karya-karya tokoh awal seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina yang membahas tentang ontologi, kosmologi, dan metafisika. Kemudian pada masa pertengahan Islam terjadi perkembangan pemikiran epistemologi yang lebih terstruktur dan sistematis. Lalu pada masa modern terjadi perubahan dalam pemikiran epistemologi dalam filsafat Islam. Pemikiran epistemologi pada masa modern lebih mengedepankan pada pemikiran rasional dan empiris, sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Iqbal dan Murtada Mutahari. Epistemologi adalah salah satu cabang pokok bahasan dalam wilayah filsafat yang memperbincangkan seluk-beluk pengetahuan, yang mengenai apa yang dapat kita ketahui dan bagaimana cara mengetahuinya. Epistemologi bermaksud mengkaji dan mencoba menemukan ciri-ciri umum dan hakikat dari pengetahuan manusia, bagaimana pengetahuan itu diperoleh dan diuji kebenarannya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang paradigma pemikiran epistemologi filosof muslim. Salah satunya yaitu Al-Farabi pada tahun 870 sampai 950 Masehi. Beliau mengemukakan bahwa manusia memperoleh pengetahuan melalui daya mengindra, menghayal, dan berpikir, di mana ketika daya ini itu merujuk pada kedirian manusia, yaitu yang pertama jism, yang kedua nafas, dan yang ketiga akal. Pertama, daya mengindra yang memungkinkan manusia untuk menerima rangsangan seperti panas dan juga dingin. Yang dengan daya ini manusia dapat mengecap, membau, mendengar suara, meraba, dan juga melihat. Untuk yang kedua, ada daya menghayal yang memungkinkan manusia itu memperoleh kesan dari hal-hal yang telah dirasakannya setelah objek tersebut lenyap dari jangkauan indranya. Daya ini adalah menggabungkan atau memisahkan seluruh kesan-kesan yang ada sehingga menghasilkan potongan-potongan atau kombinasi yang beragam, dan hasilnya bisa benar, bisa jadi salah. Dan juga yang ketiga itu ada daya berpikir yang memungkinkan manusia memahami berbagai pengertian sehingga dapat membedakan mulia dari yang hina serta menguasai seni dan juga ilmu. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip epistemologi. Di sini ada 3 pendapat. Yang pertama ada menurut Al-Ghazali, yang kedua Suhrawardi, dan yang ketiga Ibnu Al-Arabi. Yang pertama menurut Al-Ghazali pada tahun 1058 sampai dengan 1111 Masehi. Al-Ghazali sebagai sufi filosof mengemukakan pendapatnya bahwasannya manusia itu memiliki 3 alat untuk memperoleh pengetahuan, yaitu yang pertama panca indera, yang kedua akal, dan yang ketiga kolbun ataupun hati. Yang kedua, saya akan memaparkan menurut Suhrawardi Al-Maktul. Beliau ini sebagai pendiri dari tokoh filsafat Islam yang bernama filsafat Iluminasi pada tahun 1153 sampai dengan 1191 Masehi. Kemudian yang ketiga muncul epistemologi irfani, yaitu dari Ibnu Al-Arabi, yang berpangkal kepada pengetahuan ma'rifah, yaitu pengetahuan yang diperoleh secara intuitif melalui ilham ataupun hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung mengenai kebenaran dan hakikat sesuatu yang dapat ditangkap oleh rasa batiniah. Yang terakhir, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pemikiran epistemologi dalam filsafat Islam
memiliki peran penting dalam mengembangkan pemahaman tentang agama dan mencapai pengetahuan yang benar. Pemikiran ini juga terus mengalami perkembangan dan evolusi seiring berjalannya waktu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.